Menjadi buah tangan khas Kota Palu, bawang goreng paling dicari oleh relawan yang datang ke Kota Palu saat itu. Tingginya permintaan pun menjadi motivasi Linda dan kelompoknya untuk berusaha buka kembali. Trauma berkepanjangan dan rasa takut pasca bencana membuat usahanya sempat tak berkembang. Hal pertama yang Linda lakukan adalah mengobati mentalnya dan membantu rekannya yang juga penyintas bencana. Yang kita harus siapkan itu sebenarnya kalau saya lihat pertama itu mental kita hidup di atas palu koro gitu kan, kita harus siap mental kita karena biarpun bagaimana kuatnya kita kalau mental fisiknya kita kuat tapi kita mentalnya kita payah agak susah. Kemarin kita waktu salah satu BUMN kasih untuk UKM itu trauma healing. Banyak sekali yang menangis waktu itu karena mereka teman-teman saya pada saat itu ada di Palu Nomone. Selain Linda yang bergerak di bidang usaha bawang goreng, ada pula Nirmala Larengi. Ibu rumah tangga ini memiliki usaha kuliner teh kelor. Produknya telah mendapat legalitas dari laboratorium kesehatan dan memiliki label halal. Sebelum bencana, produknya telah mendapat pesanan sampai keluar Kota Palu. Kuliner kelor sendiri bagi masyarakat di Kota Palu, Sigi dan Donggala sering dijadikan masakan sayur. Di tangan Nirmala, kelor dibuat menjadi bahan baku minuman dengan khasiatnya bagi tubuh. Kekuatan gempa pada 28 September 2018 lalu membuat rumahnya rusak. Banyak peralatan produksinya ikut rusak karena jatuh dan tertimpa reruntuhan. Nirmala dan keluarga pun harus mengungsi di tenda pengungsian dan sempat tinggal di hunian sementara. Dengan keterbatasan, Nirmala tetap berproduksi dengan dibantu keluarga dan tetangganya saat itu. Setelah berjalannya ini usaha kurang lebih 2 tahun, Sulawesi Tengah secara umum dan khususnya kami di Desa Empanau, Kecamatan Biromaru ini ditimpa musibah tragedi 28 September 2018 yaitu bencana alam yang memporak-porandakan ini sebagian harta, tapi saya tidak putus asa waktu itu. Ruang produksi saya di rumah saya yang beralamat di Jalan Dahlia itu rusak, bahkan ambruk dindingnya, sehingga kami sekeluarga pindah dari situ menempati tempat pengungsian. 4 hari kemudian ada NGO yang berbaik hati memberikan tenda, tapi produksi saya tetap saya jalankan walaupun dengan cara manual. Karena sudah menjadi penopang kehidupan pasca bencana, Nirmala tetap mempertahankan usahanya dan akan dikembangkan. Penjualan daring dengan sistem digital sudah mulai dilakukan untuk menjangkau pasar di luar Kota Palu. Secara umum, sistem pemasaran digital ini menjadi keterampilan yang harus dipunyai setiap usaha mikro kecil menengah. Jadi dari sisi pemasaran tadi go digital, kita dorong mereka untuk tadi tidak hanya bermain di konvensional, jualan di pinggir jalan, bikin toko di mall-mall, menyewa kios, tapi mereka bisa langsung masuk ke marketplace atau ke media sosial yang ada, dan itu cukup bagus ini peluangnya. Nah, yang kedua, kami dorong kalau mereka kaitannya dengan financing dan sistem pembayaran. Jadi sistem pembayaran itu mekanisme, karena gara-gara COVID ini juga mekanisme belanja tidak harus dengan menggunakan uang tunai. Dengan sistem digital pun wilayah pemasarannya menjadi tidak terbatas di satu daerah, seperti yang dilakukan oleh para pengusaha dan petani di Kota Palu dan Kabupaten Sigi.
Langkah itu pun menjadi mitigasi krisis ekonomi pasca bencana pada 28 September 2018 silam.